Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Unisha Fitri. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai merakit dunia visual. Nah, ini tuh mengarah ke gimana sih proses bikin film dari awal sampai jadi. Mulai dari ide, nulis skenario, nyiapin tim, sampai film itu akhirnya bisa ditonton. Mari kita bahas selanjutnya. Nah teman-teman, zaman sekarang film tuh udah bukan cuma hiburan aja. Film udah jadi karya budaya, bentuk ekspresi, bahkan industri besar yang nyambung sama seni, teknologi, dan manajemen. Makanya, bikin film tuh udah nggak bisa asal ambil kamera, terus syuting. Ada banyak banget tahap yang harus dipahami, mulai dari nulis skenario, bikin storyboard, nyusun budget, manajemen produksi, sampai akhirnya disutradarai dan diedit. Intinya, film yang bagus itu lahir dari proses yang terencana dan terukur. Kalau cuma ngandelin ide keren tapi tanpa perencanaan, hasilnya bisa berantakan. Betul gak? Nah, skenario itu bisa dibilang pondasi utama. Ibarat rumah, skenario itu blueprint-nya. Panduan semua tim biar tahu mau bikin apa. Penulis skenario harus bisa mengubah ide yang masih di kepala jadi cerita visual yang bisa dibayangkan penonton. Biasanya struktur ceritanya pakai 3 babak. Babak pertama yaitu pengenalan, babak kedua konflik, dan babak ketiga penyelesaian. Tapi sekarang udah banyak juga yang pakai struktur non-linear, kayak film yang maju mundur, atau punya banyak tokoh utama. Dan prinsip paling penting dalam menulis skenario itu show don't tell. Artinya, tunjukin lewat gambar dan aksi, bukan cuma lewat dialog. Nah, selanjutnya storyboard. Kalau skenario itu blue point dan bentuk tulisan, storyboard itu versi visualnya. Isinya gambar-gambar, beruntutan, dan menggambarkan tiap adegan. Jadi sebelum syuting, semua orang udah punya bayangan jelas. Kameramen tahu angle-nya, sutradara tahu blocking aktornya, tim lighting tahu pencahayaannya, dan sebagainya. Biasanya storyboard juga bantu banget buat efisiensi waktu dan biaya. Misalnya, karena udah tahu urutan adegan dan kameranya, kru nggak perlu bingung atau ngulang-ngulang. Sekarang banyak juga yang bikin storyboard digital pakai aplikasi kayak Photoshoot atau Storyboard Pro biar gampang direvisi. Nah, yang selanjutnya breakdown script dan budget. Nah, ini bagian yang mulai diproduksi banget. Breakdown script atau proses membedah skenario jadi bagian-bagian detail, mulai dari lokasi, pemain, kostum, properti, lighting, sampai waktu pengambilan gambar. Dari situ baru dibuat breakdown budget alias perincian biaya. Tujuannya biar tahu berapa duit yang harus disiapkan dan buat apa aja. Contohnya, dari breakdown script ketahuan, adegan A butuh kostum tradisional di luar ruangan, malam hari, dan ada 5 pemain. Nah, dari situ produser bisa hitung biaya sewa kostum, transport, lighting, tambahan, konsumsi, kru, dan sebagainya. Semua dihitung biar gak jebol di tengah jalan. Dan yang selanjutnya yaitu manajemen produksi. Bagian ini penting banget. Manajemen produksi itu kayak otak film yang ngatur semua sumber daya, mulai dari waktu, orang, alat, dan uang. Biasanya dibagi ke 3 tahap. Tahap pertama yaitu praproduksi, di mana tahap perencanaan, mulai dari nyari ide, naskah, lokasi, casting, dan lain-lain. Tahap kedua produksi, yaitu tahap syuting. Dan tahap ketiga yaitu pasca produksi, yaitu tahap editing, musik, efek, sampai distribusi. Kalau manajemen produksinya kacau, film bisa molor atau malah gagal tayang. Yang selanjutnya departemen produksi dan penyutradaraan. Film itu kerja tim banget, ada banyak departemen, mulai dari produser, sutradara, kameramen, penata artistik, editor, make up, artis, hingga sound designer. Setiap orang punya peran penting.
Sutradara sendiri jadi pemegang visi kreatif utama. Dia yang menulis arah film, gaya visualnya, sampai suasana emosional tiap adegan. Tapi sutradara juga butuh tim penyutradaraan, kayak asisten sutradara dan skrip supervisor, biar semua berjalan sesuai rencana. Dan yang selanjutnya yaitu tahap akhir. Setiap syuting selesai, masuk ke pasca produksi. Disinilah editor mulai merangkai adegan, menambah efek suasana, musik, dan color grading. Setiap film sesuai, baru deh masuk ke distribusi. Misalnya tayang di bioskop, YouTube, atau platform streaming kayak Netflix. Nah teman-teman, jadi dari yang sudah saya jelaskan tentang merakit dunia visual, ini bukan cuma tentang bikin film, tapi tentang bagaimana menyatukan semua aspek seni, manajemen, dan teknologi dalam satu karya. Film yang bagus lahir dari kerja sama tim, perencanaan yang matang, dan koordinasi antar departemen. Jadi intinya bikin film itu nggak cuma soal ide keren, tapi gimana ide itu bisa diwujudkan secara visual dan teknis dengan kerja sama tim yang solid. Kalau satu bagian aja nggak beres, entah naskahnya, anggarannya, atau manajemennya, hasil pasti nggak akan maksimal. Betul nggak? Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.